video kali ini gua bakal review tentang Sura build gua yang untuk build PvP atau WoE ya guys ya. Karena ada beberapa orang yang tanya juga kenapa buildnya jadi berubah terus jadi kayak lebih tebal gitu. Ya memang gua build lebih tebal ya, seperti yang gua udah sampaikan di video sebelumnya tentang perbandingan equipment Sura untuk PvP atau PvE ya. Nah ini gua build PvP. Ini jauh dari sempurna guys ya, cuman skillnya, rune-nya sudah menjurus ke build PvP. Ya, yang pertama gue mau bahas dulu dari statusnya. Ini status gue guys, full strength dan fit. Ya sisanya dex gue sisain waktu itu kalau gue butuh kekurangan dex gitu ya. Nah strength jelas supaya damage-nya gede, fitnya juga jelas ya supaya darahnya tebal. Agi nggak perlu, intelligent juga di sini gue nggak ngambil. Kenapa? Gua rasa sih nggak perlu ya pakaiin supaya max SP nya gede untuk Asura satu hit di WoE atau WoC, karena gua rasa musuhnya juga bakalan pakai food yang anti mati satu hit ya, sisa darah satu gitu ya guys ya. Jadi gua rasain nggak perlu gede-gede, lagian kalian bakal sakit sama skill mana trap. Susah banget untuk survive kalau kalian bikinnya strength in ya, itu buat build MVP dibawa-bawa ke PvP itu pasti mati satu hit sama mana trap kalau lawannya berequip gitu. Jadi gua nggak pakai, dex juga nggak butuh, luck juga nggak butuh ya, jadi statusnya full strength fit. Terus lanjut ke skill ya guys ya, build akhirnya jadi seperti gini ya guys ya. Fairy Relation 20, Blessing 15, Agi 10, Ruat, Slide Shield, Maze Mastery. Di sini gue ngambil Call Spirit sama Zen. Gue langsung ngambil Rising Dragon aja di Sura. Terus di sini Iron Fist, mentokin Critical Explosion. Ini kan syarat untuk membuka Asura ya, Asura diambil, jelas triple attack, flee. Ini asal aja guys karena sisa banyak skill. Kalau gue ambil ke free aja. Terus Spirit Recovery, Body Relocation ini jelas butuh banget. Nah di championnya mirip sama champion MVP-an. Bedanya di 3 skill ini aja guys. Biasanya kan kita nggak pakai ya, di sini tetap nggak dipakai sih guys. Karena banyak skill yang lebih berguna. Kayak Blade Stop ini gue nggak pakai karena musuhnya harus lagi auto attack kita baru kita bisa Blade Stop. Kalau nggak attack kita ya kita nggak bisa ngediemin. Ki Explosion bikin mental ini kadang gue pakai ya, bikin knocking. Kadang gua pakai cuman jarang juga, apalagi WoE juga kan WoE nggak bisa knockback gitu. Pump Strike ini gua masih kurang tahu, tapi dia satu-satunya skill yang bisa yang pakai Dark Barrier gitu. Nah gua nggak tahu Dark Barrier itu apa gitu, cuman ya ambil dua aja karena nggak akan pakai skill yang lain juga toh gitu ya. Nah lanjut ke skill suranya. Jadi yang gua ambil di sini ada Near Death Awaken, jelas ya harus level 10. Rising Dragon juga jelas. Nah untuk skillnya setelah itu kita ngambil Curse Circle ya, karena ini bikin dia dan sekeliling dia itu nggak bisa gerak atau attack dalam waktu 3 detik ya. 3 detik itu cukup untuk membunuh, apalagi perang WoE yang banyakan, WoC yang banyakan gitu. Gua rasa ini penting banget ya, ngediemin 5 orang. Di sini gua ambil sampai ke rune-rune-nya, nanti gua buka juga untuk rune-nya. Nah terus di sini tuh ada skill Lion Howling. Gua sih nggak ngambil ya guys ya, belum gua ambil karena ini ada efek fear, cuman baju-baju juga kayak Stone's Armor gitu kan dia avoid fear effect ya, jadi gua rasa nggak perlu gitu ya. Nah terus lanjut skill apa sih yang diambil? Gue sih ngambil skill ini guys, remove all Sura status ailment setiap 10 detik sama immunity selama 1 detik ya. Ini penting banget, jadi kalau kena stun kena apa langsung bangun. Nah terus skillnya dikemanain di sini guys yang gede ya, ini increase fit by 10, max HP 10% buat kita dan 1 orang teman selama 1 menit ke depan pakai Spirit Bomb. Nah kalau kalian ngambil rune-nya ini udah semua ya, dapat ekstra 8% max HP ya. Menurut gua cukup gede ya karena ningkatin sampai 18% max HP. Nah dari sini gua nggak akan bisa ngambil skill Hellgate. Nanti gua nggak tahu sih perlu ngambil Hellgate atau enggak. Pertimbangannya gua ngambil Hellgate ya karena Hellgate itu bisa miss guys ya. Sedangkan kalau statusnya kayak gini nggak ada Dex, itu mukul yang agi-agi gua rasa bakalan miss kemungkinan besar. Jadi gua mainnya di Sura, Curse Circle, Sura, Curse Circle, ya gitu aja palingannya. Karena Hellgate juga walaupun skill mungkin dibilang skill ultimate Sura ya, cuman penerapannya agak sulit sih, gue masih belum tahu buat sekarang ya. Jadi gue sementara buatnya seperti gini skillnya. Itu skill dan status tadi udah ya. Sekarang lanjut ke equipment. Nah di equipmentnya sendiri ini gue belum berubah guys ya, karena gue nggak mau makan biaya terlalu banyak. Gue rubah seadanya aja. Ini kalau kalian mau bikin buat PvP, gue saranin sih ini untuk tamengnya pakai offense-nya, sorry ya bukan tameng, offense-nya pakai static shield yang reduce elemennya 25% kalau nggak salah ya. Itu bisa pakai itu supaya tahan meteor, supaya tahan skill-skill lain.
Nah terus untuk baju dan lain-lainnya kalian bisa pakai Stone Scrolls, ini boleh juga ya karena tetap naikin multiplayer. Di bajunya sendiri gue pakai Tara Frog, jadi ini kartu-kartunya guys ya. Di sini gue ada Tara Frog card. Di offense-nya gue pakai Mark card ya supaya nggak bisa beku. Terus Tara Frog di baju. Di kaki gue pakai Verus buat nambah max HP 10%. Mungkin buat lebih gampang gue ganti dulu ya ini jadi ke tipe PVP gue. Kalau udah dipasangin jadi kayak gimana nih? Pakai Mark, pakai Tara Frog. Nah gini guys, ini buat PVP-nya nanti di lapangan seperti gini ya. Ya begini, sementara begini, masih segini. Jadi balik lagi di sini tadi pakai static shield, terus bajunya masih begini aja, nggak apa-apa. Blue If-nya juga nggak gua ganti, gua belum mau ganti-ganti equip karena mahal. Karena sebetulnya yang proper menurut gua itu mainnya Tenacity ya. Main Tenacity supaya damage reduction atau magic damage reduction. Terus di sini juga bukan cari max SP atau damage, tapi carinya max HP ya guys ya. Nah, gua sih seadanya aja, yang penting isi-isi kartu. Kartu juga gua masih begini ya, tadi isi Verus, tahun sering biasa. Nggak ada perubahan, senjata nggak ada perubahan. Yang gua rubah di sini di kepala gua pakai Feather Beret. Terus di muka gua pakai Goblin Leader Mask. Ini pakai Spice Scarf. Sisanya masih sama. Itu untuk equipnya ya. Kayak kurang lebih sama sih guys ya, cuma beda di kartu aja. Karena gua belum mau ganti-ganti. Nah di sini kalau gua full buff, darah gua itu kalau sekarang ya tuh ya 80 ribuan. Ini kalau gua full buff sebetulnya, coba ya gua kasih full buff. Nih, darah gua tuh 100 ribu guys. Jadi kalau WOE atau WOC itu darah gua kali 4 jadi 400 ribu ya. Itu belum kena efek pohon dari Akti Shop, jadi kita 500 ribuan. Dan gua rasa itu cukup tebal lah guys ya. Makanya kalau kalian lihat di PvP di WOC atau WoW kemarin gue mulai pakai Sura, udah nggak pakai lagi High Priest ya, karena ya gue udah buat tipe PvP-nya. Selama ini sih belum, karena bingung ya buat Sura PvP itu gimana kayak gitu. Nah gue rasa seperti gini. Gak tau nih menurut kalian gimana guys? Pendapat kalian tentang Sura kayak gini gimana nih? Ya. Nah gue lanjut ya, yang terakhir adalah Aesir-nya. Nih Aesir-nya guys, di sini gue pakai sekitar 958 gold medal dan 600.000 country. Ini nggak usah bingung guys ngambilin apa. Yang pasti gue ambil max HP, ini HP 2% atau HP 1%. HP gue ambil semua. Yang penting-penting lagi paling tentang banyaknya sih tentang max HP ya. Terus Asura udah pasti ya. Nah gue ngambil strength, gue ngambil fit juga. Terus ngambil ini yang pasti nih, Gentle Touch Revitalize yang tadi nambah 2% ya. Max HP-nya kali 4 run ya. Ini aja udah 120 gold medal nih. Nah terus ini Rising Dragon Fearless ya, ini naikin magic damage reduction sama damage reduction. Itu 2%, ini dikali beberapa run, totalnya ada 5 tuh. 5 kali 2%, jadi selama pakai Rising Dragon naikin 10% magic damage reduction. Ya kalian lihatlah di sini wah portal ya, gue skillnya nggak beda jauh. Kairi jelas ya, speeding up itu ada 3. Intinya ngambil 16 sun Asura, ambil semua HP persen, semua fit. Rasanya gue ngambil semua fit deh di sini. Terus ini circle cooldown, jadi kalau kalian mau ngikutin itu kepake banget ya, reduce cooldownnya. Ini revitalize, ini mahal-mahal guys, 30, 20, 20, dan di ujung-ujung. Sisanya sih ya ke fit aja lah guys. Sisanya di ke fit HP, pokoknya kalian incer bikin darah kalian sebesar-besarnya ya. Terus tadi juga gue baru masukin rune fit 3 ya, jadi sekarang kalau gue pakai ini tuh guys, darahnya tembus ya 100.000 akhirnya. Ini udah pakai Verus dan segala macam. Ya gue rasa ini cukup tebal karena 400.000 di WoW itu cukup tebal. Kalian ingat juga salah satu poin penting, skill basic yaitu Kairi Elation ya. Di sini kan bisa ngeblok damage 10 times ya, 10 times. Damage cap-nya itu 30% max HP. Jadi kalau HP kalian 400.000, dia ngebloknya 120.000 tambah 15.000. Jadi ngeblok 135.000 damage HP gitu, yang masuk ya selama 2 menit. Makanya ini bagus banget menurut gua. Makanya gua fullin ke level 20 gitu. Nah sekarang penutup
Kalau barang-barang ini di upgrade, bakal di upgrade jadi apa sih sebetulnya ya? Gue kasih lihat ke kalian ya. Ini menurut gue adalah end game untuk PvP atau untuk WoE. Kalau kalian mau bener-bener kuat, gue rasa begini. Nah ini ya guys ya, untuk equipment semuanya, gue rasa sih kalian perlu pakai yang di sini nih, Midgard helmet tuh lihat, defense, max HP, damage reduction dari demi human, tiap refine dia ningkatin sesuatu ya. Kalau kalian pasangin dia 3 set, jadi ada tambahan damage reduction demi human 20%. Nah jadi menurut gua end game-nya kalau kalian main build PvP, end game-nya tuh equipnya begini semua, Midgard ini guys. Ya kalian pakai semua, jadi ada 2 set ya, satu set yang muka gini-gini, satu set lagi yang ini nih, back sama ini kayaknya back ya, oh tail sama back ya, itu ningkatin lagi tuh kalian lihat ya, two-piece efeknya, damage reduction, magic damage reduction, resistant dan lain-lain. Untuk moranya kalau kalian morain itu carinya max HP, tenacity atau magic damage reduction ya. Jadi biasanya sih tenacity sama max HP aja. Kalian carinya seperti itu. Senjatanya kalau buat surah kalian ganti ke finger sintesis ya. Cuma nanti itu di episode 5. Ya intinya itu finger biasa. Kayak dinaikin lagi, di upgrade lagi tire-nya. Simpelnya kayak gitu aja. Kalau sekarang kalian punya finger plus 10 ya nanti pas sintesis juga jadinya finger sintesis plus 10. Jadi kalian lanjutin aja equip yang ada. Wah, gua sendiri belum buat ya, gua masih buat MVP gua. Masih pakai giant glove. Nah, jadi paling segitu guys ya tentang Surah WoE atau PvP. Menurut gua ya, menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan build seperti ini? Atau kalian ada pendapat lain buat skillnya gimana? Apakah perlu build surah seperti ini? Karena gue ngerasain surah kalau kalian nggak build seperti ini itu kena mana trap juga mati guys. Ya, gue yakin ya karena gue sendiri aja di sini kena mana trap dengan in 1 bisa 150.000 ya. Ini untung darah gue 400.000 gitu. Jadinya gue tahan. Itu kalau yang udah berequip kayak begitu. Belum yang ketemu yang sultan ya. Kalau sultan nggak tahu berapa mana trapnya satu hit gitu ya. Sekian paling untuk video kali ini. Kalau kalian nanti ada pertanyaan, kalian ada masukan, kalian mau koreksi atau kalian mau nambahin, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ini guys, dan juga untuk subscribe channel Flix. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.